Saat pikiran tak berhenti, biarkan hatimu istirahat malam ini. Jika malam ini kamu merasa lelah dan menemukan video ini seperti tempat berteduh kecil di tengah hujan yang panjang, izinkan aku menemanimu sebentar saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika hatimu merasa sedikit tenang nanti, kamu boleh menekan tombol subscribe sebagai cara kecil untuk saling menguatkan. Kamu boleh menyukai video ini sebagai doa diam-diam agar hatimu juga disukai dan dijaga oleh Allah. Dan jika ada satu kalimat yang menyentuhmu, tuliskan "Amin" di kolom komentar sebagai saksi bahwa kamu sedang belajar percaya lagi. Jika kamu tahu seseorang yang sedang lelah, bagikan ini padanya. Siapa tahu malam ini ia juga butuh ditemani. Sekarang, mari kita pelan-pelan tarik napas perlahan, hembuskan. Malam ini mungkin terasa panjang bagimu. Pikiranmu berlari tanpa henti. Tentang masa depan, tentang kesalahan masa lalu, tentang kata-kata orang yang belum juga sembuh dari ingatanmu. Kamu mencoba tidur, tapi kepalamu seperti ruang yang tak pernah sepi. Satu suara belum selesai, suara lain sudah muncul. Di balik semua itu, kamu diam, tersenyum di siang hari, terlihat baik-baik saja. Padahal ada lelah yang tidak pernah kamu ceritakan. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Lelahmu valid, tangismu sah, kecewamu manusiawi. Tidak semua orang kuat karena tidak menangis. Sebagian orang kuat karena tetap bertahan meski sering menangis sendirian. Malam ini, kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Allah tidak pernah meminta kamu menjadi baja. Allah hanya meminta kamu kembali. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah bersama." Artinya, di dalam lelahmu saat ini, ada sesuatu yang sedang Allah siapkan. Di dalam tangismu, ada penghapusan dosa. Di dalam penantianmu, ada penguatan hati. Kadang kita berpikir, kalau doa belum terkabul, berarti Allah diam. Padahal mungkin Allah sedang mengatur waktu yang paling tepat. Mungkin jika dikabulkan sekarang, kamu belum siap. Mungkin jika dipercepat, kamu belum cukup kuat. Kamu tahu, Nabi Yusuf pernah berada di dasar sumur, gelap, sepi, dikhianati oleh darahnya sendiri. Tidak ada cahaya di sana. Tidak ada jaminan masa depan. Hanya kesunyian dan ketidakpastian. Jika itu kamu, mungkin kamu akan bertanya, "Ya Allah, kenapa?" Tapi perjalanan Yusuf tidak berhenti di sumur, tidak berhenti di penjara, tidak berhenti di fitnah. Sumur itu bukan akhir. Penjara itu bukan kehinaan. Semua itu adalah lorong menuju takdir yang lebih besar. Dan mungkin apa yang sedang kamu alami hari ini bukan hukuman, bukan tanda kebencian, tapi lorong menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih matang, lebih dekat dengan Allah. Ujian bukan tanda Allah menjauh. Seringkali justru tanda Allah ingin kamu lebih dekat. Coba renungkan pelan-pelan. Bukankah saat kamu paling lemah, kamu paling sering berdoa? Bukankah saat kamu tidak punya siapa-siapa, kamu paling sering menyebut namanya? Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Dekat, bukan jauh. Bukan menunggu kamu sempurna dulu. Bukan menunggu kamu kuat dulu. Dekat, bahkan ketika kamu merasa tidak pantas. Malam ini, biarkan pikiranmu lelah. Tapi, jangan biarkan hatimu kehilangan harap. Overthinking sering membuat kita merasa sendirian. Seolah dunia berjalan tanpa peduli. Seolah semua orang lebih berhasil. Seolah hanya kita yang tertinggal. Padahal, setiap orang punya malamnya sendiri, punya tangisnya sendiri, punya perjuangannya sendiri yang tidak terlihat. Kamu tidak gagal, kamu sedang diproses. Ujianmu bukan tanda kebenciannya. Ujianmu bukan bukti kamu tidak cukup. Ujianmu adalah bagian dari perjalanan. Seperti hujan yang turun malam ini, ia mungkin membuat jalanan basah, membuat udara dingin, membuatmu ingin bersembunyi di balik selimut. Tapi hujan juga membersihkan, hujan juga menyuburkan, hujan juga menumbuhkan kehidupan yang baru. Air matamu pun begitu. Tidak ada yang sia-sia. Rasulullah
pernah merasakan kehilangan yang begitu dalam. Tahun di mana beliau kehilangan istri tercinta dan paman yang melindungi beliau disebut sebagai tahun kesedihan. Bahkan manusia paling mulia pun merasakan sedih yang berat. Beliau bukan robot. Beliau menangis. Beliau terluka. Namun, beliau tidak berhenti percaya. Dan setelah masa sulit itu, datanglah Isra Miraj, sebuah perjalanan cahaya setelah perjalanan luka. Mungkin kamu juga sedang berada di tahun kesedihanmu sendiri. Tapi siapa tahu, Allah sedang menyiapkan perjalanan cahayamu. Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa itu bukan karena masalah terlalu besar. Seringkali karena kita merasa sendirian. Malam ini kamu tidak sendiri. Aku ingin kamu ulang pelen-pelen di dalam hati. Aku tidak sendiri. Allah bersamaku. Ujianku bukan tanda kebenciannya. Allah tidak pernah salah menulis takdirku. Ulangi lagi, perlahan. Biarkan kalimat itu masuk ke dadamu. Biarkan ia menggantikan suara-suara yang menakutkan. Tentang masa depan, Allah sudah ada di sana. Tentang masa lalu, Allah sudah mengampuni jika kamu kembali. Tentang hari ini, Allah melihat setiap usahamu. Kamu mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, tidak cukup saleh. Tapi Allah tidak melihatmu dengan ukuran manusia. Allah melihat niatmu, Allah melihat perjuangan kecilmu. Allah melihat langkahmu yang tetap maju, meski pelan. Nabi Ayub pernah kehilangan segalanya. Harta, kesehatan, keluarga, tubuhnya sakit bertahun-tahun. Orang-orang menjauh, dunia terasa sepi. Tapi beliau tidak berkata, Allah tidak adil. Beliau berkata dengan lembut dalam doanya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Tidak ada protes, tidak ada kemarahan, hanya pengakuan lemah dan keyakinan pada kasih sayang Allah. Dan Allah menyembuhkan beliau, bukan hanya fisiknya, tapi juga mengembalikan kehidupannya dengan lebih baik. Kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit. Kesabaran berarti tetap percaya meski sakit. Malam ini, mungkin kamu belum melihat jalan keluar. Tidak apa-apa. Kamu tidak harus memahami seluruh rencana Allah. Kamu hanya perlu mempercayainya. Bayangkan laut yang tenang di malam hari. Gelap, dalam, sunyi. Di permukaannya, mungkin ombak kecil bergerak. Tapi di dasar laut, ada ketenangan yang tidak terganggu. Hatimu bisa seperti itu. Pikiranmu mungkin masih berombak, tapi jiwamu bisa tetap tenang jika ia bersandar pada Allah. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah setelah kamu berusaha, kamu lepaskan hasilnya pada Yang Maha Tahu. Dan mungkin yang paling melelahkan bukan masalahnya, tapi rasa ingin mengontrol semuanya. Kita ingin tahu kapan doa dikabulkan. Kita ingin tahu kapan jodoh datang. Kita ingin tahu kapan rezeki lancar. Kita ingin tahu kapan luka sembuh. Padahal sebagian ketenangan datang ketika kita berhenti memaksa tahu. Allah tidak pernah salah menulis takdirku. Ulangi lagi. Allah tidak pernah salah menulis takdirku. Kalimat itu bukan sekadar penghiburan. Itu keyakinan. Karena jika kamu percaya Allah Maha Bijaksana, maka tidak ada satu detail pun dalam hidupmu yang kebetulan. Bahkan malam ini, bahkan lelah ini, bahkan air mata yang mungkin jatuh tanpa suara. Semua tercatat, semua dihitung, semua berarti. Dan suatu hari nanti, mungkin kamu akan melihat ke belakang dan berkata, jika bukan karena malam itu, aku tidak akan sekuat ini. Sekarang, tidak perlu menjadi kuat sekaligus. Bangkit pelan-pelan. Jika hari ini kamu hanya mampu bertahan, itu sudah luar biasa. Jika hari ini kamu hanya mampu berdoa dengan satu kalimat pendek, itu sudah cukup. Allah tidak menilai panjangnya doa. Allah melihat dalamnya hati. Malam ini, sebelum kamu tidur, cobalah berbicara pada Allah seperti kamu berbicara pada sahabat terdekat. Ceritakan semuanya.
tanpa bahasa indah, tanpa susunan rapi. Katakan saja, "Ya Allah, aku lelah." Itu sudah cukup untuk membuka pintu rahmat. Dan jika air mata jatuh, biarkan, karena tidak ada air mata yang sia-sia. Setiap tetesnya menggugurkan dosa. Setiap tetesnya menjadi saksi bahwa kamu masih peduli, masih berharap, masih ingin bertahan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bukan karena kamu tidak pernah rapuh, tapi karena kamu selalu kembali setelah rapuh. Sekarang, pejamkan matamu sebentar. Bayangkan cahaya lembut menyelimuti hatimu. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang hangat, yang menenangkan. Itu adalah rahmat Allah yang turun tanpa suara, yang hadir tanpa perlu kamu minta berulang-ulang. Malam ini, biarkan pikiranmu beristirahat. Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah sebelum tidur. Allah tetap bekerja, bahkan ketika kamu tertidur. Dan sebelum aku benar-benar meninggalkanmu dalam keheningan yang damai, mari kita berdoa pelan-pelan. Ya Allah, jika malam ini ada hati yang lelah, peluklah ia dengan rahmat-Mu. Jika ada pikiran yang tak berhenti, tenangkanlah ia dengan dizikir kepadamu. Jika ada doa yang lama menunggu, kuatkanlah pemiliknya dengan sabar. Jika ada air mata yang jatuh, gantilah dengan harapan. Ya Allah, ajari kami percaya pada takdir-Mu. Ajari kami sabar dalam proses-Mu. Ajari kami melihat sinti-Mu di balik ujian. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan, semoga tidurmu malam ini menjadi ibadah. Semoga mimpimu dijaga. Semoga besok kamu bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sebelum kamu benar-benar terlelap, ulangi sekali lagi dalam hati, "Aku tidak sendiri. Allah bersamaku." Ujianku bukan tanda kebenciannya. Allah tidak pernah salah menulis takdirku. Istirahatlah malam ini. Biarkan hatimu yang memegang kendali, dan biarkan Allah menjaga sisanya.